Halo Brayat Agung. Balik lagi di podcast Jagung bareng Brayat Agung. Buah kedong dong jatuh di jalan. Cakep El. Boleh dong kita kenalan. Boleh banget nih. Bareng aku Elga Angelina. Aku Reni Hidayat. Nah, podcast kemarin kita tuh kan udah ngobrol sama Pak Bimo nih. Iya, bener. Sosok inspiratif dari cerita dari masa kecil sampai sekarang sukses menjadi kepala Iya, LDT kepala wilayah LDT. 6 nih, Ren. Nah, kalau sekarang kita bakal ngobrol sama salah satu mahasiswa aktif dan mahasiswa yang udah lulus dari bangku perkuliahan nih, Ren. Topiknya apa sih, Ren? Jadi topik kali ini adalah persiapan karir mahasiswa nih El. Kira-kira apa sih, Ren, yang dipersiapkan? Kayaknya banyak banget deh, aku juga penasaran nih. Makanya kita kulik hari ini bareng Mas Iza Dan Mbak Era. Gimana nih kabarnya? Halo, Mas Iza, Mbak Era. Alhamdulillah, baik, Alhamdulillah. baik. Oke, mungkin Mas Iza dan Mbak Era, mungkin Brayat Agung yang di luar sana belum kenal nih sama kalian berdua. Mungkin boleh dong diperkenalkan terlebih dahulu, mulai dari Mas Iza. Halo Brayat Agung, sebelumnya perkenalkan saya Iza Syafa, mahasiswa S1 Sistem Informasi di Universitas Dian Nusantara Semarang. Saat ini aku masih menempuh semester 7 nih, Kak. Oh, semester semester 7. tujuh. Lagi pusing-pusingnya skripsi nih El biasanya. Semester yang gertu mulai Iya, kambuh. nah bener itu. Bener tuh. Mungkin Mbak Era. Oke, halo, aku Era, lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Sultan Agung. Jadi baru lulus tahun 2023, tahun kemarin. Oh, tahun kemarin baru banget. Iya. Baru banget ya. Keren banget ya, Ren. Bintang tamu kita tuh dari Unisula dan Udinus nih, Ren. Kamu Unisula. tahu nggak? Gimana? Unisula itu yang di Pedurungan nggak sih El? Salah. Oh salah. Oh di Genuk. Bener. Oh iya. Oh wajar kan aku masuk perantauan nih. Jadi kadang lupa nama jalan. Dimaafin. Kalau Udinus itu katanya di ini ya Mas, Pusat Tata Surya Kota Semarang ya? Bener. Oh bener. Iya. Katanya satu orang tuh 2 matahari. Bukan, Mas. Berapa? Apa? 3 matahari. 3 matahari. Makin panas ya berarti. Panas banget. Saking panasnya itu di pusat tata kota Semarang. Nah ngomong-ngomong nih, kalian kesibukannya lagi apa nih? Aira dulu. Kesibukannya pastinya kerja. Oh kerja. Iya. Kerja cari uang yang banyak ya. Iya. Betul. Nah kalau Mas Iza? Kalau saat ini aku kebetulan lagi sibuk magang di LLT wilayah 6. Di wilayah 6 nih. Sebagai apa itu Mas? Saya di LLT wilayah 6 itu sebagai web developer. Ngapain aja tuh sebagai web developer? Nah, kalau web developer itu tugas utamanya itu sekarang lagi mengerjakan proyek official website dari LLT wilayah 6. Oh, Jadi yang keren. desainnya masih lama sebelumnya di redesign menjadi lebih modern, lebih bagus, lebih minimalis lah. Oh, berarti apa yang nanti kita tunjukkan di web tuh hasil Iya. karya Mas Iza nih. Wah. Menarik ya. Menarik banget. Nah ngomong-ngomong, Mas Iza kan mahasiswa aktif nih di Udinus. Kenapa sih Mas Iza dulu itu ngambil sistem informasi di Udinus? Jadi sebelumnya aku tuh ditawarin nih sama bapakku. Bapakku nawarin jurusan antara teknik informatika dengan sistem informasi. Oh, iya. Gitu. Terus akhirnya setelah itu aku cari-cari tahu mengenai teknik informatika dan sistem informasi. Nah, setelah itu saya aku lebih tertarik dengan SI, sistem informasi, karena jujur aja nih matematika di SI itu lebih sedikit daripada di TI, karena aku nggak suka matematika ya, kurang suka ya. Sama-sama. Semua orang nggak suka Kayaknya semua orang nggak suka emang. Kurang suka matematika. Oh iya, tapi kayaknya semua jurusan tuh ada matematikanya nggak sih Mas? Matematikanya sih. Minimal statistika deh biasanya. Iya ada. Berarti yang paling dikit. lebih Iya, sedikit daripada TI gitu. Berarti dengan banyaknya pertimbangan dan perbandingan ya akhirnya milih SI di Udinus. Nah, kalau Mbak Era nih sebagai sarjana lulusan ilmu komunikasi di Indonesia, nah, kenapa sih dulu Mbak Era milih Ilkom di Unisula? Karena pertama aku suka ngomong. Suka ngomong, ya. Iya, ekstrovert dan suka membangun relasi. Yang kedua, karena dulu aku riset dulu apa aja sih matkul yang dipelajari gitu. Oh, ternyata kayaknya asik. Oke, aku putuskan langsung nih. Dan yang ketiga, ya karena nggak ada Iya matematikanya. benar. Iya benar sih, benar sih. Yang keempat karena sepertinya peluang kerjanya luas gitu. Karena semua perusahaan itu pasti membutuhkan yang namanya komunikasi. Itu sih. Wah, berarti ini kan Mbak Era dan Mas Iza ini dari Unisula dan Udinus nih, kan sistemnya beda nih. Nah, aku penasaran dong, dulu kalian berdua tuh masuk Udinus atau Unisula tuh pakai jalur apa sih? Boleh diceritain dari Mbak Era dulu. Jalur
reguler. Reguler. Iya, jadi ya udah dulu sempat mau masuk negeri tapi belum rezekinya ya. Jadi aku memutuskan untuk masuk Unisula jalur reguler. Itu pakai Gitu. rapot atau tes atau gimana tuh? Pakai tes. Oh, pakai tes. tes. Iya. Oke. Kalau Mas Iza? Kalau aku lebih beda sedikit ya daripada Mbak Era ya. Iya. Kalau aku di Udinus tuh ada namanya PMDK. PMDK apa Iya, itu Mas? PMDK itu pakai nilai rapot Mas. Oh nilai rapor. Iya, pakai nilai rapot dari SMA semester 1 sampai semester 5 gitu. Berarti Mas Iza udah dari SMA udah Dari rajin SMA udah banget ya rajin. mempertahankan nilai rapot ya. Oke, unik banget dari Mbak Era dan Mas Iza, beda cara jalur Beda cara jalur, masuknya ya, nih. benar. Oke, Mas Iza, tadi aku tertarik nih, kan Mas Iza tuh sebelumnya mention bingung teknik informatika atau sistem informasi karena matematikanya tuh. Nah, realitanya di sistem informasi tuh kayak gimana sih? Emang belajarnya apa aja? Sebenarnya banyak ya kita belajar di sistem informasi itu kita belajar pertama ya tentunya ada programming juga, ada data science, data analis, UI designer, terus ada sistem analis juga. Jadi banyak belajarnya sehingga prospek kerjanya juga cukup luas. Luas ya. Oh berarti nggak terbatas di coding doang ya Mas? Iya. Nggak di coding doang nggak tuh. terbatas di situ. Oh, seru banget ya berarti ya belajar di SI itu. Nah, kebetulan tuh kan berarti di bidang IT nih ya Mas Iya. Izan ya. Aku penasaran dong, benar gak sih katanya tuh anak IT tuh bisa ngehack tuh? Katanya nge-hack Facebook ya? Gimana tuh? Iya, Nge-hack katanya Facebook tuh nge-hack gimana tuh? Facebook. Nah, Benar ini gak? banyak perspektif yang salah ya mengenai anak IT ya terutama. Jadi anak IT itu nggak melulu bisa menghacking ya, hacking Facebook atau Instagram atau apapun itu ya. Apalagi ngehack NASA. Nge-hack NASA? Gak mungkin loh. Wah. Itu agak susah ya. Jadi emang sebenarnya ada ilmunya. Namanya di S itu cyber security. Security. Ya, jadi itu keamanan suatu sistem gitu. Tapi ada juga ilmu hacking. Ilmu hacking itu tapi tidak diajarkan langsung ke TI maupun SI gitu. Jadi stereotipnya salah ya? Salah, nggak sembarangan Iya, bisa nggak ngehack sembarangan. lah. Iya dong. Nah lanjut ke Mbak Era nih, katanya di Ilkom itu stereotipnya kenceng dengan Nggak cuma ngomong. nggak cuma ngomong Mbak, belajar nggak Walaupun cuma Mbak Era suka ngomong ya. Tapi sebenarnya bener apa enggak sih Mbak? Iya bener banget sih, nggak cuma mempelajari public speaking, tapi di ilmu komunikasi itu bisa belajar nulis juga, Oh, nulis creative juga. writing, terus bikin film, terus fotografi, Fotografi. iya riset media dan lain-lain. Oh, Seru ya? Seru Iya, ya? Berarti Seru, yang banyak lain gitu prakteknya lah. ya? Lebih banyak Berarti enggak, prakteknya. berarti 11-12 sama sastra Mbak. Sastra juga gitu, iya bener. Sastra bukan jadi sastranya. Oke, nah kalau Mbak Era ini kan tadi ngobrol kalau ngomong, kalau cerita, kalau di Ilkom tuh gak cuma ngomong ya, gak cuma ngomong, belajar ngomong tuh bukan nih. Iya. Nah tapi kan Mbak Era ini kan udah lulus nih ya. Kan aku penasaran dong sama Mas Iza dulu. Kan sebagai mahasiswa akhir nih, sistem informasi. Harapannya tuh nanti setelah lulus tuh gimana sih? Tentunya harapan aku setelah lulus itu bekerja di bidang teknologi yang relevan dengan apa yang saya telah pelajari di perkuliahan gitu ya. Tentunya aku pengen kerja di startup atau perusahaan multinasional di bidang teknologi. Gengsi Gengsi banget, banget ya. Pekerjaan impian itu gengsi Iya. banget Biasanya ya. kan PNS ya? PNS. Iya. Itu Biasanya punya PNS. kemauan orang tua Oh, kemauan biasanya. orang tua, oh iya benar. Nah kalau Mbak Era nih, harapan ekspektasinya setelah kerja gimana? Setelah dari dulu Iya. belajar ilmu komunikasi, harapannya sekarang tuh gimana tuh? Mbak? Dulu sih bayangannya kayak yang muluk-muluk ya, kayak kerja di Big Four, BUMN, tapi kan tidak semudah itu untuk masuk ke situ Iya. gitu. Dan akhirnya malah masuknya ke beauty industry kan. Tapi ternyata memang seru dan cocok sih. Ya itu, itulah kalau kerja sesuai passion. Sesuai passion emang. Karena jadi suka, enjoy ya Mbak ya. Oke, nah Mbak Era, aku tuh udah kepo-kepo ini Mbak Era sebelumnya Aduh. dari Instagram sampai LinkedIn-nya nih. Jadi malu. Ternyata Mbak Era tuh dulu pernah ikut BEM gak sih? Iya, Nah, betul. iya. Tuh boleh dong di-sharing ke Briat Agung gimana ceritanya, pengalamannya gitu. Dulu bisa ikut BEM karena apa ya, pengen aktif organisasi aja sih, iya. Terus pengen belajar apa ya, gimana ngerasain ikut organisasi yang kayaknya kok legislatif, eksekutif kayak formal banget. Formal Karena banget ya. sebelumnya aku ikut tuh paduan suara kan, Oh, yang paduan. udah formal-formal banget gitu. Di BEM ini
kegiatannya juga lumayan seru. Sebagai apa tuh Mbak di BEM? Sebagai sekretaris umum. Oh, sekretaris umum. Ngapain aja tuh Mbak sebagai sekretaris? Bikin surat. Oh bikin surat ya? Apalagi Oh, iya, iya. gitu. Seru banget sih kalau jadi anak BEM tuh. Aku kebetulan juga salah satu anggota juga? BEM ya Mbak. Seru nggak Kak? Seru banget. Pusing ya misalnya? Iya, Pusing. Iya. Nah, Nggak tidur tuh. selain BEM kira-kira ada kegiatan selain itu nggak sih Mbak yang Mbak ikutin? Nah itu tadi UKM UKM. paduan suara. Padus tuh ya. Boleh diceritain dong Mbak dulu Padus gimana? Kayaknya dulu pernah lomba. Iya pernah Menang menang sih, nih, Mbak. menang Ya, lomba. alhamdulillah. Ya karena aku suka nyanyi juga ya, jadi ya udahlah ikut padus gitu biar ada pengalaman sama mengasah skill nyanyiku juga gitu. Terus iya. akhirnya ikutan dan terbawa arus lah, ikut lomba-lomba dan akhirnya sampai malah dijadikan ketua umum gitu. Keren banget. Jadi selain BEM, Mbak Era juga ikut Punya suara Padus. emas. Punya suara emas, benar. Alhamdulillah anugerah dari Allah SWT. Alhamdulillah. Nah Mbak Era kan tadi udah cerita nih kegiatan ngampus lain belajar ya, sampai akhirnya di sarjana. Nah kalau Mas Iza sendiri nih, kegiatan di kampus selain belajar sistem informasi itu ngapain aja tuh Mas Iza? Jadi disclaimer dulu ya. Aku tuh kurang suka berorganisasi gitu. Ikut organisasi di dalam kampus ya. Kurang suka. Jadi untuk mengatasi hal itu, aku pernah ikut UKM nih di semester 2. Tapi kan itu zaman-zamannya Covid ya. Zaman-zamannya masih kuliah online gitu. Ada UKM itu namanya DNCC. Apa itu Mas DNCC? DNCC itu dia Nuswantara Computing Club. Nah itu belajar banyak di situ, mulai dari pemrograman website, pemrograman desktop, mobile developer, serta data science gitu. Nah kebetulan aku itu ikut divisi desktop, belajar aplikasi, membuat aplikasi desktop gitu-gitu. Keren banget. Keren banget. Terus selain itu juga aku ikut kegiatan beberapa pelatihan gitu-gitu, bootcamp gratis yang pernah disediakan oleh Komdigi ya sekarang namanya. Komdigi. Kalau sebelumnya kan Kominfo ya. Banyak kok dari Komdigi juga menyediakan atau memprovide pelatihan-pelatihan mengenai programming gitu. Tim Mas Ija nih lebih suka ngembangin skill ya Mas? Iya, main skill. Nah, tapi kan tadi bicara tentang bootcamp tuh, aku tertarik nih sama bootcamp. Nah, kalau Mas Iza itu bootcamp itu infonya tahu dari mana sih? Emang? Banyak sekarang kan zamannya media sosial ya, dari TikTok, dari Instagram itu udah banyak banget yang nyebar informasi mengenai bootcamp. Apalagi yang gratis itu juga sangat banyak ya. Nah, lebih baik lagi juga kalau bisa ikut bootcamp yang berbayar. Karena ilmunya juga lebih dalam dan lebih terstruktur gitu. Tapi nggak apa-apa sih, boleh coba-coba dulu yang Iya. gratis. Iya. Jadi Brad Agung udah tahu nih ya karena Bener, jadi tahu ya. jadi tahu. Oke, nah kan tadi setelah Mbak Era nih udah lulus nih ya. Gimana sih Mbak Era itu memandang dunia kerja? Kalau ekspektasinya dulu sama realitanya setelah kerja tuh gimana tuh Mbak? Bedanya tuh apa tuh? Kalau ekspektasinya dulu tuh dunia kerja semenyeramkan itu ya. Tapi ternyata setelah masuk dan terjun ke dunia kerja, ternyata kalau kita bisa beradaptasi ya fine-fine aja. Asik ya. Fun Iya, gitu ya. seru-seru aja. Berarti nggak ada tantangan atau gimana? Kesulitan tersendiri? Kesulitan Mbak? pasti ada. Pasti ada. Gitu. Iya, tapi ya harus dihadapi. Ya benar-benar. Itu kuncinya, harus menghadapi masalah. Iya, Jangan biar lalu nggak masalah. biar jadi nggak terlalu pressure ya. Iya, pressure. Nah kalau Mas Ija nih, apa sih yang Mas Ija udah persiapin setelah untuk dunia kerja nanti setelah lulus? Tentunya menurut aku yang paling penting persiapan skill dan pengalaman ya. Ya, ya. Terutama apalagi aku itu di bidang IT kan, dimana butuh skill yang mumpuni gitu. Jadi sebelum aku pernah ngikutin kegiatan asisten laboratorium gitu. Jadi untuk cari pengalaman dan juga penghasilan buat jajan-jajan dikit gitu. Jadi mulai dari semester 4 gitu, aku ikut asisten laboratorium, ada seleksinya. Terus alhamdulillahnya lolos semester 4, semester 5. Terus selesai, setelah itu aku ikut program magang-magang gitu. Magang-magang. Jadi MBKM itu namanya, Iya, program MBKM. MBKM. Aku pernah ikut magang di United Tractors kebetulan. alhamdulillahnya. Astra ya? Iya, Keren ya. Keren ya. anak perusahaan dari Astra Internasional. Terus
Setelah itu aku magang juga. Nah kebetulan magangnya di sini. Dia lagi di Williana. Tadi kan Mas Izan nyebutin jadi aslab ya. Aslab, Itu iya. ngapain aja sih Mas? Bisa Kalau jadi aslab? tugasnya aslab itu ini membantu dosen. Oh, membantu Membantu dosen. dosen. Intinya itu membantu dosen. Jadi kalau misal ada mahasiswa yang merasa kesulitan atau ada masalah selama mengikuti perkuliahan, itu aku ikut membantu. Kayak misal codingan dia itu bermasalah nih saat mengikuti perkuliahan. Nah, aku ikut membantu menyelesaikan codingan itu biar tidak error lagi. Gitu. Oh gitu, keren banget ya. Berarti salah satu aspek untuk membantu mahasiswa. Iya benar. Jadi mahasiswa yang nggak tahu tuh jadi bisa tahu ya, bisa tertolong. Nah, kalau Mbak Era kan udah kerja nih Mbak, mungkin boleh dong share waktu itu cari pengalaman kerjanya gimana gitu. Waktu itu di-share ke Bayat Agung yang mungkin fresh graduate nih. Oke, maksudnya tahapan. Iya, Pengalamannya. Iya dulu, jadi kebetulan sidang ya, kan udah sidang. sidang. Terus itu apa? Kebetulan aku iseng-iseng bikin story nih, bikin story dan ada salah satu yang kerja di Unisula tuh nge-reply gitu, ngajakin join untuk magang di Unisula dan akhirnya magang di situlah, iya. Dan setelah itu 2 bulan merasa bosen, akhirnya aku cari-cari lagi di aplikasi, terus ya bikin CV, portofolio itu penting banget ya sebelum wisuda. Jadi itu sebelum wisuda aku udah mempersiapkan CV dan portofolio. Dan akhirnya aku malah lupa apply-nya kapan, tiba-tiba diajak interview. Oh gitu. iya, di interview ya. Gitu Seru aja banget sih. berarti ada mungkin kesulitan atau mungkin sebelumnya ada bosenan ya sampai akhirnya pilih buat bekerja nih. Betul. Nah, Kalau Mbak Era kan kerja di beauty industry ya. Itu kalau secara detailnya itu Mbak Era tuh bekerjanya seperti apa tuh? Sebagai Ngapain aja? apa? Oke, di beauty industry ini aku sebagai affiliate and community specialist, jadi menghandle kreator-kreator yang ada di TikTok sama menghandle beauty community-nya dari brand aku, The Face Indonesia. The Face Iya. Indonesia ya. Berarti Mbak Era itu jadi affiliate-nya? Bukan, iya aku sebagai afiliator TikTok juga, tapi aku menghandle afiliatornya. Jadi kerjaku tuh kayak menghandle beberapa afiliator untuk menjualkan atau mempromosikan produk yang ada di brand aku kayak di gitu. Face itu Jadi ya? kayak endorsement gitu lah, mengurus endorsement. Iya betul. Kayak endorse artis. Iya, kerja sama artis. Berarti udah berapa banyak artis atau yang udah bekerja sama Mbak Era nih? Aduh, nggak gitu ya, banyak banget. banyak banget ya. Tapi sebagai affiliate tuh susah nggak sih Mbak? Lumayan susah sih di TikTok ya, karena apa ya, kadang tuh nggak menentu, trafiknya naik turun iya, gitu. Ikuti zaman juga ya. Harus bisa mengikuti tren gitu. Nah Mbak Era, tadi kan Mbak Era tuh ngomong kalau Mbak Era kerja di beauty industry. Iya, betul. Nah aku penasaran nih, Mbak Era di beauty industry tuh kerjanya tuh sebagai apa, terus ngapain aja? Boleh dong diceritain ke Bayat Agung. Oke, jadi di beauty industry ini aku megang brand ya sebagai affiliate and community specialist. Nah, kerjanya itu ngurusin kerja sama artis, kreator-kreator yang ada di TikTok, sama ngurus beauty community-nya brand aku The Face Indonesia. Oh, The Face Indonesia. Tapi aku penasaran nih, jadi affiliate tuh susah nggak sih Mbak? Jadi affiliate menurut aku ya susah-susah gampang ya. Sebenarnya cari uang di TikTok dengan affiliate tuh gampang banget ya, tinggal bikin video yang menarik, bikin konten, terus kalau ada yang viewers. iya benar, kalau banyak yang check out FYP itu kita banyak dapat komisi, dapat uang, dapat cuan. Iya, benar-benar. Kalau Mbak Era kan tadi yang menanggung jawab affiliate, itu sama nggak sih sama kayak KOL gitu? Iya, hampir sama. Hampir sama ya? Tadi kan cerita tentang menangani artis-artis ya? Iya, Terus betul. tahu Ya, deh, boleh siapa tahu spill kita tahu ya. ya, Spill. artisnya siapa aja yang udah Nah, pasti ditangani. kenal nggak ya di sini? Coba, Siapa itu? Ada Randy Martin, ya, sering banget nih. Randy ini berarti. Ini Randy, bukan Oh, Randy juga, Martin. tapi beda Martin. Tapi nggak ada Martin. Iya, beda Randy. Beda Randy, bukan Randy ini. Iya, sama kerjasama Ayu Ting Ting, Ria Ayu Ting Ting. Ricis. Iya. Udah nggak nyari alamat ya? Udah. Nah, beda lagi tuh. Iya.
Dan banyak lagi sama kreator-kreator kecil yang ada di TikTok juga. Jadi udah banyak banget bekerja sama affiliate-affiliate yang ada di luar sana maupun sama artis. Sama artis ya, Iya, banyak keren, banget. keren. Nah, Mbak Era kan tadi itu Mbak Era boleh tahu dong kerja itu udah berapa lama sih sebenarnya? Udah setahun lebih, kayaknya setahun lebih 3 Setahun bulan. lebih. Iya. Itu udah senior. Senior. Udah senior ya? Belum sih. Udah lumayan lah tapi Lumayan udah lah. lumayan. Ya, masih betah nih. Kantornya tuh di mana sih kalau di beauty industry itu? Kantornya, kantor pusatnya tuh di Jakarta. Untuk kantor marketingnya ada di Semarang. Semarang, di mananya tuh? Di Ketileng, tahu Oh nggak? deket sama kosku Mbak. Oh iya. Iya bener. Di deket Unimus kan? Iya betul. Oh, iya. Oh, berarti kamu pernah nggak ke kantornya Mbak Era? Belum tahu sih, belum pernah. Main dong, boleh Boleh Mas. diajak ya, Mbak? Maksudnya Iya, di nanti. kantornya di dekat mananya nih? Di deket itu rumah sakit Lungsun. Oh iya iya iya, dekat-dekat. tahu. Kamu tahu ya? Wah, nggak tahu. Oh, nggak tahu. Berarti kalau Randy main bisa dikasih produk, Ren. Boleh Gratis, lah. Mbak? Bayar. Mau bayar. Oke, mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin boleh nih diminum Ya, minum dulu dulu. Mas Izam. Ini masih haus nih, udah kering. Udah kering banget ini. Kayak kantong nggak? Kayak dompet nggak? Sama sih. Sama. Oh, 11-12 ya? Iya. Minum ya. Randy nggak mau minum? Nanti aja kok aman kok. Nah oke, Mbak Era, kan tadi Mbak Era udah berbagi pengalaman, Mbak Era dan Mas Iza udah berbagi pengalaman tentang Mbak Era kerja, di mana, ngapain aja, terus Mas Iza juga udah ngapain aja nih selama sampai semester 7 nih ya. Nah boleh dong Mbak Era dulu nih kasih tips sebagai orang yang udah kerja selama 1 tahun juga nih. Langkah apa sih yang harus dilakuin mulai dari maba mahasiswa baru nih untuk membangun CV yang udah tadi Mbak Era mention sebelumnya? Oke, jadi langsung ya. Langsung, Mbak. Tips dari aku untuk menghias CV biar nggak kosong-kosong banget nih. Kalau dari aku aktif organisasi pastinya. Jadi ada tips dari aku nih, boleh nggak? Boleh, di-spill? Boleh banget Mbak. Iya, jadi kalau dari aku sendiri tuh tipsnya ikut organisasi yang satu formal dan yang satu non formal tadi yang bisa mengasah skill. Jadi kalau dari aku kan tadi ikut BEM BEM. sama paduan suara. Paduan suara. Jadi selain bisa mengasah skill, kita juga tahu gimana sih cara kerja organisasi badan eksekutif ini kayak gitu. Terus apa lagi? Ngisi CV-nya gimana? Oh, ngisi Mbak? CV. Oh iya. Tadi aktif organisasi. Yang kedua rajin-rajin ikut seminar. Seminar ya. Yang ketiga ikut lomba, itu juga penting banget. Karena kepake banget ya, Ha-ha, mereka tahu bener. jadi skill kita tuh apa aja. Iya, dan karena di CV kan ada tulisan prestasi gitu loh, biar nggak kosong Iya, ya, benar. biar bisa diisi nih apa aja sih prestasinya, dan itu berpengaruh banget bakal dilirik sama HRD. Iya, prestasi, terus tadi organisasi, sama banyakin magang. Banyakin Oh, magang. banyak Iya, pengalaman magang. magang juga. Iya, karena di HRD ku bilang sendiri kalau misal ada pengalaman organisasi dan magang, apalagi magangnya tuh relate sama kerjaan yang di apply gitu, itu ada kemungkinan untuk masuknya tuh gampang untuk masuk kerjanya. Nanti itu tips dari Mbak Era Iya, ya, jadi- guna banget ya. Jadi teman-teman Berat Agung yang masih mahasiswa baru atau mungkin sekarang semester 5, semester 4 jadi tahu nih harus ngapain biar kerjanya gampang. Iya, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Tapi mungkin ya, ngomong-ngomong mahasiswa kupu-kupu, Iya. kan dari Mas Iza nih ya, Iya. dari semester 7 nih ya, ada perbedaan kepersiapan mungkin. Benar. Kalau dari Berbeda Mas banget. Iza sendiri tuh gimana nih? Nah, jadi aku tuh beda banget ya sama Mbak Era ini. Dia mendukung banget dengan organisasi, tapi aku kurang suka berorganisasi ya. Berorganisasi, ya. Jadi emang selama kuliah tuh aku kupu-kupu. Hmm. Ya, coba Gimana perbandingannya? buat Bright Agung nih barangkali juga ada yang sama dengan aku, kupu-kupu juga, kurang suka berorganisasi gitu ya. Mungkin selain kupu-kupu, nggak apa-apa sebenarnya kupu-kupu, tapi kita harus tetap mempersiapkan skill-skill yang dibutuhkan juga. Kayak misal ikut pelatihan-pelatihan tadi yang aku bilang, bootcamp. Jadi selain kupu-kupu juga skill kita tetap bertambah gitu. Iya, benar. Selain itu juga
pengalaman ya sama kayak Mbak Era, Pengalaman, iya. pengalaman kerja, pengalaman magang atau proyek apapun itu mungkin bisa dicantumkan di dalam CV. Berarti walaupun kupu-kupu Nggak harus ikut organisasi, iya, tapi bukannya nggak ngapa-ngapain Iya. tapi tetap Iya. ngapa-ngapain. nambah skill ya Nambah skill, buat iya. bisa bener. banget. Dari bootcamp itu juga kan biasanya mendapatkan sertifikat Iya. gitu. Sertifikat Itu bisa juga ya. dicantumkan juga di dalam CV. Sama kayak Iya. seminar dan bootcamp ya Iya. semuanya. Tuh Nah, itu mirip-mirip juga lah bisa. ya. Oke. Terus mungkin tanya lagi nih, kan walaupun Mbak Era udah kerja nih ya, kan pastinya kalian berdua ini punya pekerjaan impian dan tempat kerja impian nih. Iya. Nah, boleh mungkin di-spill dari Mas Iza dulu sebagai sistem informasi anak IT nih. Kalau sistem informasi aku sendiri lebih ngerucut ke website ya. Website. Apalagi aku tuh di sini kan daftarnya sebagai web developer. Emang dia pengen banget menekuni di dalam bidang web developer gitu. Baik itu front end maupun back endnya. Nah, kalau perusahaan impian aku pengen yang startup gitu sih atau Startup. multinasional kayak Shopee, Goto gitu-gitu. Gen Z banget ya El? Iya, siapa sih nggak pengen kerja di Shopee, Goto gitu ya, perusahaan gede. Perusahaan gede. Tapi kalau Mbak Era gimana tuh Mbak? Kalau aku dulu tuh aku malah pengen banget jadi jurnalis kayak Najwa Shihab. Oh, Iya, makanya Kuliahku dulu penjurusannya tuh broadcasting Broadcasting. communication. Nah, Oh, iya, iya. tapi malah sekarang berbalik nih kerjanya di marketing Marketing communication. Iya. Enggak apa-apa lah, nggak apa-apa lah, aja. enjoy. Berarti pengennya dulu jadi jurnalis yang kayak Jurnalis. Najwa Shihab. Iya. Keren sih, Najwa Ya, Shihab bisa ya. masuk TV. dia masuk TV. Iya bener sih. Itu cita-cita paling mulia ya. Nah ngomong-ngomong nih, kalau kalian dikasih kesempatan atau modal buat bisnis, Iya. kira-kira mau buka bisnis apa sih? Mungkin dari Mbak Era dulu. Kalau dari aku pengen itu sih bikin agensi. Agensi. Iya, karena kebetulan ini aku juga ada freelance kerja di agensi, kayaknya juga sangat menguntungkan ya. Terus kerjanya santai, jadi pengen mencoba bikin agensi karena ilmunya juga sedang aku pelajari Pelajari. nih kayak gitu. Jadi mau Diimplementasikan ya. dengan membuat agensi Implementasikan sendiri sendiri, ya. betul. Bener-bener. Keren juga ya bikin Keren agensi juga, ya. iya. Mungkin Randy mungkin nanti kalau udah Oh boleh sih, boleh ikut sih nanti. Boleh, nanti kita endorse ya. Ya. Boleh, boleh, boleh. Iya. Developer ya Ren. Infoloker nanti. Iya, Mbak Era nanti kita semua ya. Iya, Infoloker ya. boleh. Nah kalau Mas Iza nih gimana? Kalau aku sendiri, kalau peluang usaha ya, karena aku pengen relevan dengan jurusan yang aku tempuh sekarang, mungkin aku akan buka di bidang teknologi juga. Teknologi ya? IT konsultan. Yang konsultan. Ya, kebetulan juga aku akhir-akhir ini lagi freelance juga, lagi freelance kerjain beberapa proyek dari luar. Oh. Klien minta Keren-keren. dibuatkan website. Website. Nah, aku akhirnya buatin. Buatin ya. Kayak Kira-kira penyedia jasa gitulah. berarti keren juga ya pengen jadi Keren juga, konsultan iya, dan benar. lagi bikin proyek-proyek. Emang proyek apa nih yang lagi sedang dilakukan, sedang berjalan tuh dari mana tuh Mas Iza? Kalau kemarin-kemarin sih sempat ada proyek dari pondok pesantren, yaitu minta dibuatkan website official gitu, plus tambahan fitur, dia tuh pengen presensinya, jadi santi-santinya itu presensinya menggunakan QR code. Oh, QR code, berarti udah kayak canggih banget Canggih ya. banget ya, modern banget ya. Pesantrennya dia ya. Terus ada lagi mungkin project-project Untuk akhir-akhir ini baru itu sih. Oh, baru itu. ya. Tapi keren juga Tapi ya, keren nih. semester 7 lagi magang tetap bikin Project. proyek. Iya, bener. Oke. Nah, kita ada di sesi terakhir nih Mbak Era dan apa Mas tuh? Iza. Nah, kita nanti bakal ke sesi games jawab cepat. Nah, kita nanti Oke. bakal kasih 3 pertanyaan, ada perbandingan gitu. Nah, nanti kita kasih waktu ya Ren ya. Satu pertanyaan 3 detik nih. Iya, 3, 2, 1 langsung jawab cepet antara pilihannya. Udah siap? Siap. Siap. Siap? Tarik Siap. nafas dulu. Hembuskan. Nah, udah siap ya? Oke. Oke, pertanyaan pertama ya. Kerja jauh dari rumah atau kerja dekat sama rumah nih? 3, 2, 1. Jauh dari rumah. Tadi Mbak Era jawabannya jauh dari rumah. Kenapa tuh jauh dari rumah? Kan orang-orang biasanya pengen kerja deket Iya, deket rumah. Biar biar nggak- deket keluarga. Iya, biar Makan juga gampang. biar keluar nggak juga ini ya. Itu kamu ya, Ren, Iya, cerita kamu ya. bener sih. Kenapa tuh? Mbak? Gimana ya? Karena aku suka explore gitu, nggak suka kayak berdiam diri di rumah atau
ya pengen Jalan-jalan juga jalan-jalan ya. aja. Jalan-jalan. Iya. Berarti ini Gitu. mencari kesempatan dalam kesempitan. Ya, bener sih, bener. Tapi pernah kepikiran buat keluar negeri sih mbak? Keluar negeri pernah. Pernah. Kemana tuh? Ke Singapura. Singapura. Iya. Dekat sih sama Indonesia ya. Iya deket. Orang nggak ada kok di Nggak jauh Semarang. banget. Oh di Semarang ada. Mana tuh? Di Oh Unimos. di Unimos. Oh iya saya dengar. Oh di Dios. Iya di Indonesia. Benar-benar. Nah kalau Mas Ija gimana? Jauh-jauh. Kalau Mas Ija gimana? Kalau aku tadi jawabnya dekat rumah. Emang sebenarnya aku punya impian itu kerja di rumah tapi gajinya dolar. Waduh. Oh dolar. Oh. Remote ya. Iya, aku pengen, Remote. pengen banget kerja remote di perusahaan luar gitu. Kan sekarang banyak tuh. Banyak banget Iya, sih. iya. Apalagi programmer-programmer sekarang kan banyak yang seperti itu. Jadi aku pengen seperti itu. Emang dari jurusannya sih menunjang ya. Iya, menunjang Biasanya remote banget. tuh emang lebih ke IT sih, emang sih. Nah kalau misalnya sama kayak Mbak Era, kalau keluar negeri mau Pengen kemana? kemana tuh kalau di luar negeri? Aku pengen ke Australia. Australia. Iya, jauh banget deh itu loh mas. Deket kok, tinggal nyebrang sini. Oh ternyata nyebrang ya? Oh iya iya iya. Bisa kok pakai pintu Doraemon. Pintu dorem bisa transport ya. Terus oke, pertanyaan kedua. Kalau ada kesempatan nih, nah pilih lanjut S2 atau lulus langsung kerja? 1, 2, 3. 3. Lulus Lanjut langsung S2. kerja. Ini berarti kita tarik mundur dari Mbak Era Iya. nih. Coba kita. Kerja terus ya. Kita tarik mundur Mbak Era nih ya. Frekuensi nih. Iya, kurang. Mbak Era tadi pengen lulus lanjut S2. Iya sebenarnya ya. Sebenarnya ya itu. Kenapa Iya. tuh Mbak? Kenapa pengen lanjut S2 dulu tuh? Karena sebenarnya ada keinginan juga ingin menjadi dosen. Oh dosen. Iya, jadi ya pengen S2 gitu kan. Tapi ya akhirnya ini kerja dulu nih gitu karena ya dipikir-pikir S2 bisa kapan aja. Pengen S2 dengan uang sendiri, sendiri, gitu. benar-benar. Ya, Iya, benar. biar nggak ngerepotin orang tua gitu Jadi kan. lebih lega gitu ya Iya, pas betul. S2-nya gitu ya. Kalau Mas Iza? Aku tadi pilih langsung Kenapa kerja tuh? ya. Langsung kerja. Langsung kerja Karena tuh. ya apa ya? Kalau udah punya duit itu bakal seneng terus gitu loh. Wah, enak ya mas. Iya, tapi emang sebenarnya nggak menutup kemungkinan kalau emang ada kesempatan S2 bisa lanjut S2. Berarti pengennya langsung gas kerja Iya, sebenarnya. untuk Pengen, sekarang lagi pengen kerja dulu gitu, pengen cari kerja. pengen dulu. cari uang gitu Iya. ya. Nah lanjut nih, Kerja. lanjut ya. Pertanyaan ketiga. Jadi PNS atau kerja di startup? 3, 2, 1. Kerja di PNS. startup. Bedanya ya. Beda lagi ya. Dari dua pertanyaan tadi beda terus ya El? Dari 3 pertanyaan Iya. beda terus. Nah kalau Mas Iza nih, startup. Emang tadi ngomongnya pengen startup Iya, terus ya. startup terus. Kenapa tuh Mas Iza? Kalau aku startup tuh dia lebih fleksibel gitu ya. Iya Jadi sih. daripada sorry banget ya barangkali ada yang tersinggung, mungkin PNS tuh lebih terikat. Oh, terikat. Jadi juga apa dari awal masuk PNS juga akan terikat terus dengan PNS gitu sampai pensiun pun masih terikat. Ya, Tapi kalau startup kan lebih fleksibel, lebih bisa ngatur waktunya sendiri gitu. Nggak apa-apa lah, ini namanya juga perspektif dan Iya. pengenan orang itu ya. Kalau mungkin Mas Iza pengen startup, Startup. karena Nah. lebih fleksibel. Iya. Mungkin anaknya juga free gitu ya Mas Iza ya. Kalau dilihat dari bajunya juga Pengen kebebasan ya. Dari bajunya udah melambangkan kebebasan. Kebebasan ya. banget. Burung gitu, melambangkan Nah, kebebasan. kalau Mbak Era nih, kenapa sih jadi PNS? Iya, karena aku pernah kerja di startup ya. Terus ya sebenarnya enak, bebas gitu. Tapi masalahnya tuh selalu di gaji ini. Oh digaji. Iya. Iya, tapi kecuali kalau udah startupnya yang udah Gede gede gitu, gitu ya. oke lah gitu. Dan kenapa milih PNS karena ya semakin kita dewasa ternyata kerjaan yang paling realistis semakin terjamin gitu. Itu terjamin. memang PNS gitu. Karena ada tunjangannya Iya, juga. Betul, dan masa tuanya juga udah Masih dikasih gaji, Iya. pensiunan ya. Biasanya cita-cita orang tua ya. Iya, cita-cita orang tua. Semua orang tua. sih. Berarti ikut tes CPNS biasanya tuh di share-share dari TikTok. Bukan nggak Kamu sering? pengen ya. ikut? Belum dulu. Oh belum dulu. Lulus dulu aja. Yes. Oke selesai. Nah nggak Selesai kerasa nih. nih waktu udah di penghujung acara. Nah bener nih, kan kita juga udah dengar pengalaman dan cerita dari Mbak Era dan Mas Iza yang seru banget dan sangat berbeda ya sebagai mahasiswa akhir yang pengen di startup dan salah satunya yang udah kerja mau pengen jadi PNS. Beda banget pandangannya ya. Yes. Nah aku juga sebagai mahasiswa
semester akhir nih El. Senang banget dapat ilmu dari Mbak Era sama Mas Iza nih. Nah, Brayat Agung juga di luar sana dapat ilmu yang bermanfaat nih El. Benar nih, mungkin nanti bisa diimplementasi ya dari cara-cara mungkin membangun CV sampai pengen kerja di mana mungkin jadi Iya, jadi punya pandangan ya. iya benar nih Ren. Nah kita juga mau ngucapin terima kasih buat Mas Izan Dan Mbak Era. Terima kasih banget. Makasih banyak udah datang di podcast Jagung kali ini. Udah jauh-jauh dari Ketileng ya Mbak? Iya. Itu jauh banget ya? Jauh banget, 20 menitan. 20 menit. Iya. Oke. Oke. Nah, Brayat Agung jangan lupa like, Komen, share, and subscribe di YouTube LDT 6. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.